Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Mei 2023. Kita berada di Desa Onemai, Kecamatan Talebo Barat Laut, menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Desa Bobong. Dan kita akan melintas di jalur alternatif karena sore ini hujan baru saja selesai menerjunkan butiran-butiran mutiara dari langit, butiran-butiran embun yang jatuh secara beriringan dan berduyun-duyun yang biasa kita sebut dengan air hujan, sehingga tanah beton setapak rabat beton hasil karya gotong royong masyarakat Desa Salati Onemai Gele terlihat basah dan berkolam akibat butiran-butiran mutiara air yang berjatuhan dari awan hitam yang tebal. Dan sekarang kita berada di depan Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah madrasah aliyah yang dulunya adalah sebuah madrasah swasta, hasil karya masyarakat yang dulu bernama Madrasah Aliyah Al-Amanah. Walhasil hampir seluruh madrasah, bahkan mungkin seluruhnya, madrasah yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu adalah hasil jerih payah umat Islam yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, terutama yang ada di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Termasuk jalan ini adalah setapak beton hasil gotong royong masyarakat 3 desa di Kecamatan Taliabu Barat Laut, yaitu Desa Salati sebagai penggerak utama, kemudian Desa Onemai dan Desa Gele yang waktu itu belum dimekarkan, masih Desa Gele namanya. Jadi waktu itu namanya gotong royong Desa Salati dan Desa Gele. Kenapa saya sebut Desa Salati terlebih dahulu? Karena inisiator dan penggerak dibangunnya jalan setapak ini adalah Pak Husni Ode yang saat ini maju sebagai salah satu kandidat caleg legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Ini bukannya kampanye, tapi ini adalah sebuah informasi sejarah atas jasa setiap masyarakat Desa Salati Onemai Gele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, yang berusaha mengurai kesulitan masyarakat warga 3 desa itu yang selama ini kurang mendapat perhatian dari mereka yang selalu meneriakkan NKRI harga mati, atau dari mereka yang selalu menggaungkan kemanusiaan yang adil dan beradab, mereka yang selalu menggaungkan persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi keadilan itu hanya terputar di lingkungan keluarga mereka. Mereka berjalan di mobil mewah beserta alunan musik dan hembusan angin sepoi-sepoi dari blower AC mobil mewah mereka. Akan tetapi masyarakat yang membayar pajak bangsa Indonesia yang ada di Kecamatan Taliabu Barat Laut berjalan di lumpur, dibecek, di kerikil tajam. Dan inilah salah satu rabat beton yang bernilai 6,6 miliar. Sudah 9 bulan lamanya, bahkan sudah mau hampir 10 bulan. Tapi cuma separuh jalan dengan jarak diperkirakan cuma sekitar 150 atau 200-an meter yang sudah dirabat beton ini. Ini sudah cair 70% dengan waktu sudah melewati 9 bulan lamanya. Tapi pekerjaan baru sampai di sini. Mohon maaf kepada mereka yang terlibat di pekerjaan ini. Saya harus menyebutkan itu karena tindakan ini merugikan masyarakat Taliabu pada umumnya dan Kecamatan Taliabu Barat Laut pada khususnya. Bangsa ini adalah bangsa yang pernah berjuang demi menantang penjajahan. Olehnya itu kepada semua pihak, janganlah memanfaatkan kemerdekaan ini untuk kemudian Anda melanjutkan penjajahan kepada bangsa sendiri. Masyarakat Indonesia di seluruh kepulauan Nusantara
memiliki hak yang sama atas kemerdekaan, termasuk kami warga Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, punya hak yang sama di bawah naungan Burung Garuda, di bawah naungan satu dasar negara, bahwasannya kita adalah sebuah bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bahwasannya kita adalah bangsa atau masyarakat atau sebuah komunitas yang menentang penjajahan dalam bentuk apapun, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perilaku kemanusiaan dan perilaku keadilan itu harus ditegakkan dalam sebuah bangsa yang memiliki kemanusiaan dan menjunjung tinggi keadilan dan adab. Adab adalah moral, adab adalah saling menghargai antara sesama umat manusia. Bahkan kepada hewan-hewan sekalipun kita harus saling menghargai, kita harus menyayangi binatang selama binatang itu tidak membahayakan umat manusia. Terkecuali kalau binatang itu mencederai keselamatan manusia, maka binatang berkaki dua atau berkaki empat atau yang berjalan tiarap atau yang merangkak ataupun yang berjalan tegak harus dibasmi dari muka bumi karena telah membahayakan kemaslahatan hidup umat manusia. Binatang dalam bentuk apapun, baik itu yang tidak berakal maupun yang berakal, kalau dia telah membinasakan manusia yang lain, maka harus dibinasakan juga demi keselamatan hidup umat manusia. Di dalam sebuah pesan kitab suci yang menghuni mayoritas masyarakat Indonesia, menghuni bangsa Indonesia, mereka menganut sebuah kitab yang bernama Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia adalah manusia wajib mencintai manusia yang lain. Kita lupa ayatnya, ayat berapa itu ya? Bukan Al-Quran sebenarnya. Sebuah perkataan para ulama yang mengatakan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bercakap-cakap. Dan juga Al-Quran sebenarnya sebagai sebuah kitab suci pedoman masyarakat mayoritas bangsa Indonesia itu mengacu pada sebuah ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Di setiap salatnya umat Islam, mereka membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi pencipta alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi pengasih dan penyayang. Dan olehnya itu kepada sesama ciptaan Tuhan harus saling mengasihi dan menyayangi, bukan saling menzalimi, bukan saling menipu, bukan memanfaatkan kesempatan untuk kemudian membodohi masyarakat lainnya, bukan memanfaatkan kelemahan masyarakat, keterbatasan pada informasi, lantas kemudian dengan jabatan kita menzalimi mereka. Hak-hak mereka tidak kita berikan. APBD yang bernilai ratusan miliar itu harusnya bermanfaat besar atas kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, bukan sekedar memperkaya sekelompok orang yang memegang jabatan dan NIP. Mohon kepada semua pihak untuk terlibat aktif menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, karena pedoman hidup masyarakat Indonesia yang merupakan kitab suci penganut agama terbesar di Indonesia mengatakan bahwa wal takun minkum, jadilah kalian semua ummatu yad'una ilal khair, sebuah komunitas, sebuah bangsa yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf.
mengajak manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang buruk. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kejahatan. Ma'ruf adalah perbuatan baik yang bisa mensejahterakan manusia lain. Kita diwajibkan oleh Al-Quran untuk mengajak semua manusia untuk mensejahterakan seluruh manusia yang lain yang belum menikmati kesejahteraan itu. Dan juga kita diwajibkan dalam ayat yang sama untuk mencegah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Mencegah manusia dari tindakan yang zalim kepada manusia yang lain. Mencegah manusia dari tindakan-tindakan memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan membiarkan masyarakat lain berjalan di dalam lumpur, di becek, di kolam-kolam jalanan, di batu dan kerikil tajam. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa bumi dan air adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kesejahteraan hidup umat manusia. Dan sebagaimana juga amanat preambul undang-undang bahwa kita adalah sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran itu haruslah bersandar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali termasuk kami di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Wajib dan berhak merasakan keadilan, merasakan pembangunan, menikmati peradaban bangsa Indonesia, walaupun kami berada di daerah terpencil, tertinggal, terjauh, dan terter yang lainnya. Nah, ini kita sudah berada di jembatan air beringin yang terlihat miring. Miring? Iya, itu miring itu. Miring ke kanan. Ya, kenapa bisa miring? Karena tiang jembatan ini tidak menggunakan tiang pancang. Andai kata dia menggunakan tiang pancang yang dipancang mencapai kedalaman 20 meter atau 30 meter, insya Allah dia tidak akan miring. Ya. Ya. Tapi karena ya, wallahu alam, apakah dia masih bertambah miring atau tidak lagi. Ya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Aspal Lapen. Nanti para ahli teknik bangunan, teknik sipil tolong lihat. Ini aspal ini namanya aspal apa yang kerikil disiram-siram aspal itu aspal apa namanya? Tolong komen supaya kita tidak keliru menyebutnya. Saya biasa dengar dari beberapa orang bahwa namanya ini adalah aspal lapen. Ya, moga-moga tidak salah. Ya. Aspal ini ada di ruas jalan Beringin sampai lewat Desa Bawang. Kalau tidak salah sampai di daerah perkebunan Bungin namanya. Ya, tidak jauh. Ya, nanti sebentar kita lihat ukurannya dalam aplikasi Geotrack kalau tidak salah itu. Kita akan ukur berapa jauhnya. Cuma ini kita sudah berada di ruas Beringin Bawang. Beringin Bawang atau Beringin Bungin yang diaspal menggunakan aspal lapen, kerikil siram-siram. Masyarakat Taliabu sangat bersyukur dengan aspal jenis ini sebenarnya. Ya, tidak mesti harus aspal yang mengkilat. Ini jauh lebih baik daripada dibiarkan sama sekali berlumpur, berumput, berbatu, berkolam, berkubang. Ya, ini jauh lebih baik. Ya, sebenarnya andai kata pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat membantu kami masyarakat Taliabu untuk membangun jalan seperti ini, kami sudah cukup berterima kasih dibanding sama sekali tidak ada perhatian seakan Kabupaten Pulau Taliabu itu adalah negeri yang bukan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa yang bersatu berdaulat, adil dan makmur,
maka persatuan itu harus terwujud di alam nyata, bahwa pembangunan betul-betul menyatu di seluruh wilayah bangsa Indonesia. Janganlah Anda teriakan persatuan, tapi pembangunan itu hanya ada di kampung Anda masing-masing. Jangan Anda meneriakan kemanusiaan, tapi Anda memperkaya diri dan membiarkan masyarakat di salah satu wilayah NKRI ini berjalan di lumpur-lumpur. Karena kondisi jalan lumpur seperti ini tidak akan membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita pernah dengar pidato Presiden Joko Widodo bahwasannya Provinsi Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tapi ternyata kami di Kabupaten Pulau Taliabu, ini saya sekarang berada pada Jalan Ruas Nggele Bobong, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, tapi jalannya ternyata masih lumpur dan banyak kubangan-kubangan seperti yang kalian lihat dalam video ini, persis kubangan kerbau. Ya, saya tidak tahu apakah watak pemerintah kita seperti ini atau bagaimana. Karena biasanya sebuah produk itu ditentukan oleh industri yang menciptakan sebuah produk. Batako itu bentuknya dia segi empat, ataukah bentuknya memanjang, ataukah bentuknya segitiga, tergantung cetakannya. Kalau cetakan batako itu dia bentuknya segitiga, maka akan menghasilkan batako yang berbentuk segitiga. Begitu pula produk pembangunan. Kalau pembangunan itu lahir dari watak manusia yang sehat, yang ikhlas, yang jujur, maka akan nampak produk pembangunan yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau sebuah pembangunan atau wujud sebuah bangunan, apakah namanya jalan atau bangunan apa saja, terlihat berantakan dan terlihat tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,